Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syarah atau penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Kita mengambil syarah penjelasan yang disampaikan oleh As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuki pertemuan yang ke-20. Kita awali dengan menyampaikan faidah berkaitan dengan alif dan lam. Faidatun takunul alifu wal lamu syamsiyatan wa qamariyatan. Ada sebuah faidah bahwasanya alif dan lam atau al itu ada yang berjenis syamsiyah dan ada yang qamariyah, yang sering kita dengar dengan istilah al-syamsiyah dan al-qamariyah. Maka di antara ketentuannya, fa in udghimat bima ba'daha fahiya syamsiyatun wa in udhirat fahiya qamariyatun. Jika cara bacaannya dengan diidhamkan ke huruf setelahnya, maka dia adalah alnya syamsiyah. Lalu jika cara bacanya bisa tampak jelas, yaitu suara lamnya, lam sukunnya tampak jelas, maka dia adalah al-qamariyah. Apa contohnya? Kama naqulu asy-syamsu al-qamaru. Ya, sebagaimana kita mengatakan lafaz asy-syamsu dan lafaz al-qamaru. Fatajidu anna al fi syamsi mudghamatun fi syini la yasihhu an taqula al-syamsu. Ya, maka engkau dapatkan bahwasanya al pada asy-syamsu itu diidghamkan atau dimasukkan pada huruf shin. Ya, sehingga tidak benar apabila engkau mengatakan gini, al-syamsu. Itu salah. Kenapa? Karena di sini huruf shinnya adalah termasuk dari huruf syamsiyah, sehingga alnya namanya al-syamsiyah, sehingga cara bacanya diidghamkan. Bukan al-syamsu tapi asy-syamsu. Kemudian watajidul lama fil qamari zahiratan lam tudgham walihadza la yasihu an taqula aqamaru. Dan engkau jumpai lam pada al-qamar, ya, al-qamari, ya, zahiratan tampak jelas, lam tudgham, dia tidak diidghamkan. Ya, oleh karena itu tidak benar atau salah, ya, apabila engkau mengatakan gini, aqamaru. Ini salah. Kenapa? Karena ini bacanya harus lam sukunnya jelas. Bukan aqamaru tapi al-qamaru. Ya, sehingga kesimpulannya fa in udhimat fima ba'daha fahiya syamsiyatun wa in udhirat fahiya qamariyatun. Maka jika lamnya diidghamkan, ya, jika lamnya diidghamkan kepada huruf yang setelahnya, maka dia adalah lam syamsiyah, dan jika tampak jelas maka dia lam qamariyah. Ya. Contoh yang lain sangat banyak. Kita akan mengatakan al ditambah sayyaratun, maka menjadi as-sayyaratu, bukan al-sayyaratu tapi as-sayyaratu, diidghamkan. Tapi kalau kita akan mengatakan al dan kitabun, maka menjadi al-kitabu, bukan ak-kitabu tapi al-kitabu. Ya, maka al pada as-sayyaratu itu namanya syamsiyah, pada al-kitabu namanya qamariyah. Kemudian wasumiyat syamsiyatan li'anna aslaha minas syamsi, yakni al-aslul ladzi ja'aluhu aslan fi hadha syamsu. Ya, dinamakan syamsiyah, ya, karena asalnya diambil dari perkataan asyamsi. Ya, maksudnya adalah asal dari sesuatu yang mereka jadikan sebagai ukuran dasar
dalam hal ini adalah perkataan asy-syamsu. Sehingga yang serupa dengan asy-syamsu dikelompokkan kepada jenis syamsiyah. Kemudian wa qamariyatan li'annal asla allazi ja'aluhu fi hadzal qamaru. Ya, dan dinamakan qamariyah karena asal dari sesuatu yang mereka jadikan sebagai ukuran dasar dalam hal ini adalah perkataan al-qamaru. Ya, sehingga yang serupa dengan al-qamaru yang di situ lam sukunnya jelas dikelompokkan ke jenis qamariyah. Itulah faidah berkaitan dengan al, baik syamsiyah maupun qamariyah. Kemudian kita lanjutkan, yaitu tentang tanda-tanda fi'il. Alamatul af'ali, ya, alamatul af'ali, tanda-tanda fi'il. Qauluhu, perkataan muallif yaitu al-Imam As-Sunhaji rahimahullah, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisi sakinati. Dan fi'il bisa diketahui dengan adanya qad, sin dan saufa serta ta ta'nis sakinah. Arba'u alamatin kullu kalimatin masbuqatin biqad fahiya fi'lun. Maka di sini ada 4 tanda. Yang pertama yaitu setiap kata yang didahului oleh qad maka dia adalah fi'il. Wa kullu kalimatin masbuqatin bisini wa saufa fahiya fi'lun. Dan setiap kata yang didahului oleh sin dan saufa maka dia adalah fi'il. Itu yang kedua. Yang kedua dan ketiga ya, sin dan saufa. Kemudian yang keempat, wa kullu kalimatin makhtumatin bi ta'i ta'nisi sakinati fahiya fi'lun. Setiap kata yang berakhiran ta ta'nis sakinah maka dia juga fi'il. Ya, sehingga setiap kata apabila didahului oleh qad pasti dia fi'il. Didahului oleh sin dan saufa pasti dia fi'il. Berakhiran dengan ta ta'nis sakinah yaitu huruf ta yang disukun maka dia pasti fi'il. Ya. Kemudian di sini dicontohkan misalul awwali, contoh bagi yang pertama yaitu tentang qad. Qad aflahal mu'minun. Ya, surat Al-Mu'minun ayat yang pertama ya, sungguh orang-orang yang beriman itu beruntung. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha fi'lun, ya maka kita katakan aflaha ini fi'il. Wad dalilu dukhulu qad, tandanya itu jelas karena masuknya qad pada aflaha. Qad aflaha. Wal mu'minuna ismun, sedangkan al mu'minuna ismun, wad dalilu dukhulul alif wal lam. Tandanya adalah masuknya alif dan lam. Al-mu'minun itu kan. Qad aflahal mu'minun. Aflaha fi'il karena didahului oleh qad. Al-mu'minuna isim karena berawalan alif lam. Kemudian qad ta'ti litahqiqi wa qad ta'ti litaqlil. Huruf qad itu ada yang untuk faidah tahqiq, yang maknanya benar-benar terjadi, yang sering diterjemahkan dengan sungguh atau sesungguhnya. Dan ada yang untuk faidah taklil, menunjukkan sedikit atau jarang atau kadang-kadang atau terkadang gitu. Ya, jadi qad itu ada dua, ada yang kadang diterjemahkan sungguh, ada yang terkadang diterjemahkan terkadang atau kadang-kadang. Kalau kita bicara secara umum, apabila qad masuk fi'il madhi maka maknanya sungguh. Ya, misal qad akaltu, sungguh saya telah makan. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari maka maknanya terkadang. Ya, qad akulul lahma fis sabahi, kadang-kadang atau terkadang saya makan daging di waktu pagi. Artinya sarapan paginya kadang pakai daging, itu kadang-kadang saja, itu tidak selalu. Ini secara umum ya, bahwasanya qad apabila masuk fi'il madhi maknanya sungguh atau sesungguhnya. Masuk ke fi'il mudhari maknanya terkadang. Akan tapi ketika kita melihat ayat, kita harus bukan sekedar mengikuti kaidah dasar tadi, tapi harus melihat penjelasan tafsir dari ayat tersebut. Ya, contohnya ini,
Qala Allah Ta'ala qad ya'lamu ma antum alaih. Surat An-Nur ayat 64 ya. Allah Ta'ala berfirman, qad ya'lamu ma antum alaih. Ya, sesungguhnya dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang. Qad di sini masuk fi'il mudhari, tapi ternyata maknanya sesungguhnya ya. Fahiya huna litahqiq ya, maka diterangkan maka qad di sini untuk faidah tahqiq meskipun masuk ke fi'il mudhari. Ini berkaitan dengan ayat, dengan Allah, maka tidak mungkin Allah kadang-kadang mengetahui, kan nggak mungkin. Kalau Allah ya pasti gitu ya, pengetahuan Allah itu adalah pasti. Ya. Kemudian yang kalimat biasa ini, qad yajudul bakhilu huna litaklil. Ini qad masuk ke fi'il mudhari sehingga maknanya terkadang. Terkadang orang bakhil itu dermawan. Kadang orang yang dia bakhil, tapi kadang, kita bicara kadang ya, kadang jadi dermawan. Seringnya bakhil, cuma kadang-kadang dermawan gitu. Di sini qad untuk faidah taklil, menunjukkan jarang atau sedikit gitu. Kemudian qad yafhamul balidu litaklil. Ini juga untuk taklil, untuk menunjukkan faidah taklil. Terkadang orang bodoh itu bisa memahami, kadang. Ya, tapi kebanyakan orang bodoh ya sulit memahami, tapi kadang ada yang bisa memahami itu. Ini juga taklil ya. Contoh lain, qad yunfiqul faqiru litaklil. Terkadang orang miskin itu berinfak. Ya. Di sini qad juga untuk faidah taklil. Biasanya yang berinfak ya orang-orang kaya yang punya harta, tapi kadang ada orang miskin dia berinfak. Itulah kalau kita bicara secara umum tentang qad itu seperti itu ya. Dia bermakna tahqiq apabila masuk fi'il madhi, bermakna taklil apabila masuk pada fi'il mudhari. Adapun berkaitan dengan ayat, maka kita harus lihat penjelasan dari ayat tersebut. Demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.